Ya, Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono meminta jangan ada spekulasi dalam peristiwa kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Pihaknya menyerahkan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran kepada pihak kepolisian. Kapus Penkum Kejaksaan Agung juga memastikan kebakaran tersebut tidak akan mengganggu kinerja Kejaksaan Agung. Dan berikut pernyataan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono kemarin sore. Tadi saya sampaikan, jangan membuat spekulasi. Silahkan kita tunggu penyelidikan yang berwajib yang dalam hari ini Polri. Sekali lagi teman-teman, jangan membuat spekulasi masing-masing. Pak Hari, konfirmasi ada 2 staf katanya terjebak, ini sudah terkonfirmasi Pak? Dari mana itu? Ada konfirmasinya nggak Pak? Atau memang belum ada kabar Pak? Silahkan konfirmasi yang memberitahu Anda. Sampai dengan hari ini tidak ada korban. Kalau Anda mendengar konfirmasi lain, silahkan meminta konfirmasi yang memberitahukan itu. Tadi sudah saya katakan, ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini tidak ada korban. Itu hari libur, mulai hari Kamis, Jumat cuti bersama, Sabtu libur, sehingga tidak ada kegiatan perkantoran. Jamnya pun jam 7 malam lebih. Tadi sudah saya sampaikan, kinerja jalan terus. Kita punya beberapa gedung, kami punya beberapa gedung, sehingga tadi sudah saya sampaikan, kinerja nggak ada masalah. Pak Jaksa Agung berkantor dimanapun, secara institusi semua jalan. Maksudnya berkas-berkas yang hilang mungkin dicari segala macam yang ada di sini kan perlu dicari. Ya, jadi kami punya backup data. Oh, punya backup datanya berarti? Ya, kami punya backup data. Dan itu sudah diantisipasi apabila terjadi sesuatu, maka langkah pertama, langkah kedua sudah diantisipasi. Karena kita semua tidak tahu yang namanya musibah. Di era digital begini, kami juga punya namanya record center. Sehingga mudah-mudahan backup data itu masih bisa digunakan untuk kepentingan ke depan. Ya, pemirsa, tim dari Inafis Mabes Polri masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung yang ada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dan lalu bagaimana sampai sejauh ini progresnya, kita langsung saja tanyakan kepada rekan kita. Ada Imran Tajudin yang kini berada di pintu belakang gedung Kejaksaan Agung. Selamat pagi menjelang siang, Imran, seperti apa progres yang mungkin Anda bisa pantau dari lokasi Anda berada saat ini? Ya, beberapa menit terakhir ini terus berdatangan sebenarnya baik dari mobil pihak kepolisian maupun juga tadi ada satu lagi mobil pemadam kebakaran yang masuk ke area olah tempat kejadian perkara. Saya perlihatkan kepada Anda, ini adalah kondisi terkini dari utama kantor Kejaksaan Agung yang terbakar pada hari Sabtu malam. Sebenarnya kalau saya lihat dari kegiatan di bagian belakang sini, aktivitas yang paling mencolok sebenarnya adalah ada beberapa pihak juga dari PLN yang melakukan perbaikan untuk listrik karena beberapa ruangan atau gedung di kawasan kompleks Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru ini listriknya terganggu begitu karena kebakaran yang terjadi di gedung utama, sehingga ini berdampak ke beberapa gedung-gedung lainnya. Dan juga ini masih dilakukan perbaikan untuk tentu pihak PLN melakukan perbaikan untuk mengalirkan listrik ke beberapa ruangan-ruangan. Tadi saya konfirmasi juga kepada petugas di sini bahwa bagaimana dengan pelayanan di beberapa kantor-kantor lain, ini masih berjalan secara normal. Di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana juga masih berjalan, lalu juga di Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara serta Jaksa Muda Pengawasan ini informasinya masih berjalan secara normal. Tadi saya juga lihat ada satu kemudian warga yang datang untuk kemudian melaporkan berkaitan dengan berkas perkara pidana yang akan disidangkan pada hari Senin depan. Tadi disampaikan di posko pengamanan di kawasan kompleks Kejagung bahwa tadi diarahkan sebenarnya ke kantor Pusdiklat Ragunan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi kemudian diarahkan ke kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, meskipun kantor utama atau gedung utama ini terbakar, tapi beberapa pelayanan masih dimaksimalkan oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Tadi diarahkan ke Pusdiklat atau juga di kantor-kantor tentu yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Masih berjalan sampai dengan
pukul 10.46 ini masih berjalan di area dalam, tapi kami masih memantau dari lokasi pintu belakang. Mobil Inavis juga masih berada di sana. Belum ada informasi pasti sampai dengan pukul berapa. Kami akan nanti cari tahu lebih dalam sampai pukul berapa dan apa saja dan lantai berapa saja yang kemudian sudah disisir oleh pihak kepolisian. Namun kalau di bagian belakang dan juga kantor-kantor lain ini tampak juga pengamanan yang lebih ketat oleh pihak dari pengamanan dalam kantor Kejaksaan Agung untuk menanyakan keperluan dan juga apa tujuan dari warga-warga atau juga pegawai serta beberapa pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses olah tempat kejadian perkara. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Ya Imran, tadi Anda sebutkan bahwa ada sedikit permasalahan di kelistrikan begitu karena kebakaran yang terjadi pada 2 hari lalu. Nah ini gedung-gedung mana saja sebetulnya yang terdampak akhirnya listriknya ini harus bermasalah dan kemudian diperbaiki oleh tim PLN sampai dengan sekarang, Imran? Ya, beberapa gedung seperti di gedung Jampidum lalu juga Jamdatun serta Jamwas tadi informasinya juga terganggu begitu, tapi sampai saat ini masih dilakukan proses perbaikan dari pihak PLN dari cabang Kebayoran yang kami pantau sejak pagi tadi di kawasan ini sibuk untuk memperbaiki gardu listrik di areal belakang di dekat-dekat posko pengamanan untuk melakukan perbaikan listrik di gedung-gedung tersebut. Lalu juga pihak-pihak lainnya ini pihak kepolisian terutama kami lihat masih terus berdatangan silih berganti juga untuk memantau proses olah tempat kejadian perkara. Tadi kami lihat ada beberapa kegiatan di dalam atau juga di gedung utama. Kami bisa memantau dari jauh karena memang di sana dipasangi garis polisi sehingga kami tidak bisa mendekat lebih jauh ke sana, dibatasi pergerakan dari tim yang melakukan peliputan serta juga untuk memberikan kenyamanan juga kelancaran bagi pihak kepolisian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Ada kurang lebih 5-6 mobil tim Inavis yang berada di sini untuk terus melanjutkan proses dari olah tempat kejadian perkara. Sudah ada beberapa saksi yang tadi juga sudah diperiksa. Hari ini juga tentu akan ada beberapa saksi yang nanti kita tunggu juga siapa saja yang akan diperiksa serta informasi seperti apa yang didapatkan dari tim Inavis serta Puslapor yang melakukan olah tempat kejadian perkara di dalam gedung utama yang terbakar pada hari Sabtu kemarin. Ami. Ya Imran, ini kan informasinya untuk para tahanan di kantor Kejagung sendiri sudah sempat dipindahkan begitu ke kantor Kejaksaan Jakarta Selatan, tapi kemudian akhirnya dikembalikan lagi ke sel yang ada di gedung Kejaksaan Agung yang letaknya ada di belakang. Nah ini artinya lokasi untuk selnya sendiri tidak jauh dengan tempat Anda mengabarkan, ini sudah dipindahkan semua atau belum ya untuk tahanannya ke sel di belakang gedung Kejagung, Imran? Merujuk informasi dari Kapus Penkum Kejagung bahwa kemarin sempat dipindahkan sebenarnya 25 tahanan dari Kejaksaan Agung di Rutan Cipinang Cabang Kejaksaan Agung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke kawasan Rutan Salemba Cabang Jakarta Selatan. Tapi ketika melihat kondisi di sini cukup baik, memang menurut Hari Sutiono bahwa nanti jika kondisinya cukup baik ini akan dikembalikan ke sini. Kalau pantauan kami gedung-gedung yang berdekatan dengan gedung utama sebenarnya tidak terdampak berat begitu. Memang hanya gedung utama saja yang kondisinya cukup parah, sementara gedung-gedung bersebelahan memang cukup jauh jaraknya sehingga tidak begitu parah dampaknya atau juga tidak terkena dampak kebakaran. Hanya sepanjang sisi utara gedung sampai dengan bagian tengah dan selatan yang kami lihat cukup parah. Jadi beberapa ruangan, baik itu sel tahanan, lalu juga gedung Jampidum, lalu juga ruangan dari Jamdatun serta Jamwas ini masih dalam kondisi baik begitu sehingga proses pekerjaan atau juga kegiatan dari pegawai-pegawai dari kantor Kejaksaan Agung ini masih berjalan lancar, Ami. Jadi tidak ada begitu dampak parah di gedung-gedung lainnya, hanya di gedung utama saja. Ami. Iya, baik. Terima kasih banyak Imran mengabarkan langsung dari gedung Kejaksaan Agung yang ada di pintu belakang. Nanti kita akan coba perbaharui lagi informasi dari Anda dan juga rekan-rekan yang lain. Pemirsa, berikut kami hadirkan kronologi terbakarnya gedung Kejaksaan Agung pada hari Sabtu malam lalu.
Sesaat lagi, usai jeda ini masih akan terus kita tampilkan informasi lengkapnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One. Masih di Breaking News TV One, pemirsa, gedung utama kantor Kejaksaan Agung terbakar sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Jaksa Agung, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta pun mendatangi lokasi kebakaran tersebut. Inilah yang tersisa dari gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia Minggu pagi. Gedung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini terbakar sejak pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, Sabtu malam. Hingga Minggu pagi terlihat masih ada mobil pemadam yang melakukan pendinginan pada gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Pada Sabtu malam, lebih dari 60 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di markas Korps Adiaksa ini. Menurut saksi mata, api berasal dari lantai 6. Api terus berkobar, membakar hampir seluruh gedung Kejaksaan Agung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkonfirmasi laporan kebakaran terjadi pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Pada pukul 19.10 ada yang melaporkan pos Kebayoran Baru bahwa ada kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Kemudian sedikit 5 menit kemudian 3 mobil pertama tiba di lokasi jadi pukul 7.15 malam. Kemudian lalu proses pemadaman dikerjakan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan gedung yang terbakar merupakan gedung kepegawaian. Tidak ada berkas perkara di dalam gedung yang terbakar. Dan terbakar ini adalah gedung pembinaan, jadi di situ ada Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Perencanaan, dan Biro Umum. Ya, terbakar. Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Pak, tahanan-tahanan, Pak. Tahanan di belakang, tidak. Aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Ya. mengamankan dan berupaya untuk bersama-sama dengan Pemda dan dari Damkar untuk mengevakuasi juga, membantu evakuasi gitu ya. Terkait dengan penyelidikan, ini kami akan setelah pemadaman baru akan kita lakukan penyelidikan. Berarti saat ini masih ada proses evakuasi pengamanan barang-barang dari Polda Metro atau bagaimana Pak? Ya. Pemadaman api atau seperti apa? Pemadaman api, saat ini sedang pemadaman api. Masalah evakuasi pun sedang dilaksanakan. Jangan sampai yang belum terbakar kemudian terbakar juga. Barang-barang sedang diupayakan untuk hal-hal yang penting, ya, sedang diupayakan untuk
kita evakuasi. Sempat hampir padam pada Sabtu malam, namun api kemudian membesar kembali dan terjadi perambatan besar menjelang pukul 1 hingga pukul 2 Minggu dini hari. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan demikian Breaking News TV One, pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan informasi menarik lainnya di Kabar Siang bersama rekan saya Rizky Darmansyah dan juga Ken Ane. Terima kasih, tetaplah bersama kami TV One.